Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukronillah, amma ba'd, yang kami hormati Bapak Dr. Iskandar, yang kami hormati pula selaku pemateri Bapak Witono, dan yang tak lupa juga yang kami hormati para rekan-rekan MPI 2 sekalian, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, materi kali ini akan dibawakan oleh Bapak Witono yang bertema Ijaz Al-Quran. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Bapak Witono selaku pemateri untuk memaparkan isi dari materinya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Iskandar selaku pengampu materi ini. Yang saya hormati teman-teman MPI 2. Dan syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa melaksanakan yaitu perkuliahan kita pada siang hari ini ya, dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu semuanya, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu keilmuan Al-Quran atau Ijaz Al-Quran. Dan sebelumnya ya saya mohon maaf nanti dalam penyampaian materi saya ada yang kurang atau apa, nanti amat dibantu. Terus terang aja saya juga kemo saya jalurnya umum, makanya nanti apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini kami mohon untuk membantu gitu. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu pendahuluan. Masuk Mas Randy. Bu Santi ya. Latar belakang alam yang luas dan dipenuhi makhluk Allah, gunung-gunung yang menjulang tinggi, samudera yang melimpah, dan daratan yang luas menjadi kecil di hadapan makhluk lemah yaitu manusia. Ini disebabkan Allah telah menganugerahkan kepada manusia sebagai keistimewaan dan kelebihan serta memberi kekuatan berpikir cemerlang yang dapat menembus dan menundukkan unsur-unsur kekuatan alam tersebut dan menjadikannya sebagai pelayan bagi kepentingan manusia. Namun watak manusia yang sombong dan angkuh terkadang menolak untuk tunduk kepada manusia lain yang serupa dengannya. Selama manusia lain itu tidak membawa kepadanya sesuatu yang tidak disanggupinya, hingga ia mengakui dan percaya akan kemampuan yang lebih tinggi manusia lain, itu berada di atas kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, Allah memilih Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan ajaran-ajarannya Muhammad SAW, dipilih sebagai Rasul terakhir, dan semua ajaran diterima Allah dalam kitab suci yang bernama Al-Quran sebagai kebenaran kerasulan Muhammad SAW yang disebut dengan mukjizat, terutama bagi mereka-mereka yang menentang dakwah-dakwahnya. Al-Quran datang ke atas dunia setelah kemampuan manusia yang telah berada dalam tingkat kematangan, sehingga mukjizat yang diberikan berbentuk akal manusia betapapun majunya tidak akan sanggup menandingi Al-Quran yang merupakan ayat kauniyah. Kelemahan akal yang bersifat kekurangan substantif adalah pengakuan akal itu sendiri. Bahkan Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Ia berupa ide yang abadi, bisa ditangkap kearifannya oleh manusia dalam setiap generasi yang merupakan mukjizat yang ditentukan oleh pedoman dan pembimbingnya.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan. Yang pertama, pengertian mukjizat Al-Quran. Yang kedua, memahami kemujizatan Al-Quran. Yang ketiga, beberapa segi kemujizatan Al-Quran. Adapun tujuan masalah, mengetahui pengertian mukjizat Al-Quran. Kedua, memahami kemujizatan Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui beberapa segi kemujizatan Al-Quran. Pembahasan. Pengertian mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat yang berasal dari kata Arab azzaja, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu pelakunya atau melemahkannya dimanai mujiz, dan bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol hingga mampu membungkam lawan dinamakan mukjizat. Tambahan tak marbutoh pada akhir kata mengandung makna mubalogoh atau superlatif. Dilihat dari sudut kebahasaan, menurut Al-Zarqani, kata mukjizat merupakan salah satu bentuk ubahan dari lafal ijaz yang bermakna melemahkan, dan ijaz Al-Quran yang bermakna pengakuan Al-Quran sebagai sesuatu yang mampu melemahkan berbagai tantangan untuk penciptaan karya sejenis. Dengan demikian, Al-Quran sebagai mukjizat bermakna bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang mampu melemahkan tantangan menciptakan karya yang serupa dengannya. Yang kedua adalah memahami kemujizatan Al-Quran. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam guna mempermudah pemahaman akan bukti-bukti kemujizatan Al-Quran. Yang pertama adalah kepribadian Nabi Muhammad SAW. Keyakinan terhadap kemujizatan Al-Quran dapat diperoleh melalui penelusuran riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Menurut Quraisy, pembuktian kebenaran seorang Nabi tidak harus melalui mukjizat yang dipaparkannya, tetapi juga dapat dibuktikan dengan mengenal kepribadian, kehidupan keseharian, akhlak, dan budi pekertinya, bahkan juga air mukanya. Siapapun yang mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dan mengetahui kesederhanaannya, pastilah ia akan menafikan segala macam tuduhan negatif yang ditujukan kepadanya, tetapi juga merasakan kepribadian dan mentalnya sangat mengagumkan. Walaupun secara fisik dan naluriah sama dengan manusia lain. Keadaan beliau yang umi tidak pandai menulis atau membaca, namun mampu menyampaikan aneka informasi sejarah ilmiah yang tidak diketahui oleh masyarakat Imas kecuali berabad-abad sesudahnya. Yang B, kondisi masyarakat saat turunnya Al-Quran. Al-Quran menamai masyarakat Arab sebagai masyarakat yang ummiyin, yang berarti masyarakat Arab hanya mampu menggunakan bahasa ibu. Kemampuan mereka baca tulis sangat minim. Kelangkaan alat tulis menulis dan kemampuan menulis mengantar mereka untuk mengandalkan hafalan. Pada gilirannya, tingkat kecerdasan dan ilmiah seorang diukur dari kemampuan menghafal. Memahami kondisi masyarakat dan perkembangan pengetahuan pada masa turunnya Al-Quran akan menunjang bukti kebenaran Al-Quran. Disadari betapa kitab suci Al-Quran memaparkan hakikat iman yang tidak dikenal pada masa terakhir ini. Lanjut, Bu. Yang kedua adalah cara kehadiran Al-Quran.
terkadang Nabi Muhammad SAW membutuhkan penjelasan terhadap sesuatu yang sedang dihadapi, tetapi penjelasan itu tidak kunjung datang. Seperti kegelisahan yang melanda Nabi ketika telah menerima 10 kali wahyu dan terhenti untuk waktu yang sekian lama dinantikannya. Musyrik Mekah mengejek beliau dengan mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan Muhammad SAW dan membencinya. Baru kemudian turun surat Ad-Duha, Wat-Tuha, Walaili Ida saja, Ma watta'aka Rabbuka wa ma qala. Demi waktu matahari sepenggalah naik, dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Demikian pula menunjuk bahwa wahyu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi menghendaki turunnya wahyu. Namun jika Allah belum menghendaki wahyu tidak akan datang. Ini menandakan bahwa wahyu bukan merupakan hasil perenungan atau bisikan jiwanya. Kehadiran wahyu juga tidak jarang datang secara tiba-tiba. Bahkan boleh jadi tidak terlintas dalam benak beliau. Ketika ditanya oleh orang Arab Quraisy tentang roh menurut Ibnu Mas'ud, sejenak beliau berhenti dan mengangkat kepalanya. Ketika itu aku tersadar beliau sedang menerima wahyu. Demikian sampai selesainya, lalu mereka membaca. Redaksi spontan tersebut menunjukkan kritikus bahasa bahwa keindahan bahasa non-tebal masih dalam penguasanya untuk menyusun kata atau kalimat sendiri. Semuanya tetap dipertimbangkan dalam memahami kemujizatan Al-Quran. Bentar Bu, tulisan kecil-kecil. Oke. Beberapa segi kemujizatan Al-Quran. Al-Quran mempunyai daya ijaz yang luar biasa dari segala segi. Mulai dari sistematika susunannya dalam mushaf sampai pemilihan dan penempatan suatu kata dalam kalimat. Redaksi dan makna yang terkandungnya, semua ini merupakan suatu yang luar biasa di atas kesanggupan dan nalar manusia. Kondisi ini yang membuat para tokoh sastrawan Arab membisu karena tidak mampu menentangnya. Padahal mereka telah sampai pada puncak kesusastraan bahasa Arab seperti tergambar dalam kisah Al-Wahid bin Mughirah, Utsman bin Abi Rabi'ah, dan lain-lain. Kenyataan ini pula yang mendorong para ulama mengungkapkan segi-segi kemujizatan Al-Quran. Satu, kemujizatan dari segi bahasa. Menghayati keindahan dan ketelitian serta kecermatan pembahasan Al-Quran tidaklah mudah, terutama bagi bangsa kita yang pada umumnya kurang mempunyai apresiasi terhadap sastra Arab. Tetapi kemujizatan Al-Quran justru dari segi kebahasaan, selain isi dan istri-istri lainnya. Sejarah memperlihatkan bahwa Al-Quran diturunkan berdasarkan urutan kejadian dan tidak berdasarkan urutan ayat atau surah yang terlihat dalam mushaf baku. Bahkan ayat-ayat Al-Quran terkadang secara spontanitas menjawab persoalan sulit yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, para ahli bahasa tetap menilai
Al-Quran memiliki keindahan gaya bahasa yang tidak tertandingi. Yang kedua, yaitu kemujizatan dari segi ilmiah. Lahirnya teori baru membuat sebagian orang terjebak di dalam mencari kemungkinan kecocokan dalam ayat, lalu ditakwilkan sesuai dengan teori ilmiah tersebut. Mereka menginginkan Al-Quran mengandung secara segala teori ilmiah, sehingga mengaitkannya dengan semua ilmu pengetahuan. Mukjizat ilmiah Al-Quran bukanlah terletak pada pencakupan teori ilmiah yang selalu baru dan berubah, tetapi terletak pada dorongannya untuk berpikir dan menggunakan akal. Semua persoalan atau kaidah ilmu pengetahuan yang telah mantap dan meyakinkan merupakan manifestasi dan pemikiran valid yang dianjurkan Al-Quran. Tidak ada pertentangan sedikit pun dengannya. Ilmu pengetahuan telah maju dan tidak sedikit masalah yang muncul. Namun apa yang telah dianggap paten dan mantap tidak bertentangan sedikit pun dengan salah satu ayat Al-Quran. Adapun dalam Al-Quran, ya, ilmu-ilmu dalam pengetahuan yang pertama adalah ilmu fisika. Ya. Allah mengisyaratkan kejadian alam dalam surat Al-Anbiya ayat 30 di atas, yang menurut ayat tersebut langit dan bumi pada awalnya satu, kemudian dipecahkan olehnya sehingga terpisah al-sama atau langit, berarti suatu yang berada di atas, atau gugusan bintang-bintang yang berada di luar planet bumi, atau bumi berarti sesuatu yang berada di bawah atau planet tempat tinggal. Yang selanjutnya adalah biologi. Informasi penting Al-Quran di antaranya isyarat tentang reproduksi manusia yang dalam bahasa sains modern termasuk disiplin ilmu biologi. Selanjutnya merupakan dasar pengembangan ilmu kedokteran. Yang ketiga adalah astronomi. Ya. Pernyataan penting Al-Quran tentang adanya benda-benda langit dan ruang angkasa serta benda-benda bumi semuanya untuk umat manusia. Pernyataan ini diungkapkan dalam surat Al-Jasiyah ayat 13. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Yang ketiga, kemujizatan dari segi isyarat ilmiah. Lahirnya teori baru membuat sebagian orang terjebak di dalam mencari kemungkinan kecocokan dalam ayat, lalu ditakwilkan semua dengan teori ilmiah tersebut. Mereka menginginkan Al-Quran mengandung segala teori ilmiah, hingga mengaitkannya dengan semua ilmu pengetahuan. Mukjizat ilmiah Al-Quran bukanlah terletak pada pencakupan teori-teori ilmiah yang selalu baru dan berubah, tetapi tetap mendorong untuk berpikir dan menggunakan akal. Lanjut ke kesimpulan. Ijaz adalah menambahkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul, sekaligus menambahkan kelemahan para penentangnya. Ijaz Al-Quran membuktikan kebenaran Al-Quran sekaligus menguatkan keyakinan terhadap kerasulan Muhammad SAW. Dua, memahami kemujizatan Al-Quran dapat ditelusuri dari kepribadian Nabi Muhammad SAW, kondisi saat turunnya Al-Quran, dan cara kehadiran Al-Quran.
Yang ketiga, kemujiatan Al-Quran diantaranya dari segi bahasa, isyarat ilmiah, dan pemberitaan. Al-Quran dapat memberikan kepuasan ilmiah sesuai tingkat pemahaman masing-masing, serta tidak akan kering untuk selalu dikaji. Karena pembuktian kemujiatan Al-Quran tidak akan berhenti dan terus berlanjut di tengah kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Kelima, meskipun mukjizat berarti melemahkan, sebagaimana yang telah dikemukakan, dari segi agama sama sekali tidak dimaksudkan melemahkan atau membuktikan ketidakmampuan yang ditantang. Mukjizat ditampilkan oleh Allah melalui hamba-hamba pilihannya untuk membuktikan kebenaran ajar ilahi yang dibawa oleh masing-masing nabi. Bagi yang percaya kepada nabi, maka ia tidak lagi membutuhkan mukjizat. Ia tidak lagi ditantang untuk melakukan hal yang serupa. Kemukjizatan dilihat atau dialami hanya berfungsi memperkuat keimanan serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian makalah yang saya sampaikan. Kami mohon maaf karena tulisannya kecil-kecil, saya makanya kadang-kadang bacanya agak nggak jelas, ya kami mohon maaf. Demikian, minta masukan, saran kepada teman-teman, ya nanti kalau ada pertanyaan, ya misalkan kalau saya nggak bisa menjawab, ya saya akan kembalikan ke teman-teman atau ke Pak Dokter. Demikian materi yang saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah penyampaian dari Bapak Witono selaku pemateri pada siang hari ini. Walaupun beliau bilang beliau tidak ada sekolah dari yang berbau-bau agama, tapi penyampaian beliau sudah luar biasa. Tapi dari kebiasaannya tersebut, pastinya teman-teman atau rekan-rekan sekalian itu pasti ada yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan. Nah, mungkin untuk pertama saya ingin memberikan tawaran, bukan tawaran sih sebenarnya ya. Saya ingin pokoknya teman-teman ada atau tidak dari teman-teman ini yang ingin menambahkan tentang apa yang kurang dari isi materi yang disampaikan oleh Pak Witono ini. Nah, kalau memang ada, silahkan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menambahkan terlebih dahulu sebelum kita buka sesi pertanyaan. Baik, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ingin menambahkan? Silahkan. Ini ada Miss Nia, ada Bu Nur Santi, ada Bu Endang, ada Pak Mahfud, ada Pak Habibi, ada Mas Suryadi, Mas Syafi'i. N2 ini siapa? Saya belum tahu. Terus ada juga Mas Reza, Pak Rozikin, ada, wah ini guru kita Pak Subhansa dan Pak Sugianur. Terus ada Mas Zainal, ada Mas Zainuddin, ada Bu Zakia, Pak Ibrahim. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan. Mas Suryadi, Mas Syafi'i, Pak Subhan, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditambahkan dari materi-materi yang disampaikan oleh Pak Witono ini terlebih dahulu? Biasanya Pak Subhan ini selalu ada temuan-temuan yang harus diperbaiki atau dikritisi. Bagaimana Pak Subhan? Kelihatannya belum nih. Kelihatannya belum, Mas. Nah, bentar nanti. Aja mungkin tanya jawab ya.
Oh, kalau memang tidak ada berarti dirasa materi atau tulisan dari Pak Witono ini sudah sangat luar biasa ya kalau tidak ada yang ingin menambahkan. Baik, kalau tidak ada yang ingin menambahkan, kami buka seksi pertanyaan. Sesi pertama ini akan saya buka untuk 2 orang dari pihak laki-laki dan 2 orang dari perempuan. Baik, kalau begitu jika ada yang ingin dipertanyakan dari penyampaian materi Pak Witono, kami persilahkan. Silahkan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Boleh. Assalamualaikum, Mas Randy. Waalaikumsalam. Siapa? Mas Syafi'i. Ya. Silakan Mas Syafi'i. Pertama mungkin dalam segi ini, bukan dalam segi tulisan. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan dari Pak Witono ini berkaitan dengan makalah beliau di mana pada halaman 7 kan beliau mengatakan tuh di poin poin pengertian mukjizat Al-Qur'an, di mana kemukjizatan Al-Qur'an di sini ialah bahwa Al-Qur'an itu akan memberikan interpretasi yang berbeda bagi setiap generasi. Maksud dari perkataan interpretasi yang berbeda dari setiap generasi itu apakah maknanya yang bisa berkembang? Apakah makna Al-Qur'an yang belum bisa kita pahami dan bisa dipahami untuk waktu yang akan datang apa seperti apa? Maksudnya dari apakah misalnya ada sebuah ayat Al-Qur'an yang dimana ini pada zaman generasi sebelum kita misalnya bermakna seperti ini, tapi setelah generasi setelah itu bakal berbeda lagi maknanya apa seperti apa. Terus mungkin itu yang pertama, Mas Randy. Jelas saja soal saya, Mas Randy. Jelas. Insya Allah. Iya. Terus nih bagian salah satu di mana halaman mana tadi ya? Saya tuh tidak ketemu, tapi tadi sempat baca dari slide beliau juga kalau nggak salah. Terus di bagian makalah beliau yang dimana salah satu tanda-tanda kenabian, kalau nggak salah tadi bahwa beliau yatim, miskin, buta huruf dan lingkungan jahiliyah. Tapi maksud saya kalau sebaiknya dalam proses penulisan, apalagi ini kan menyangkut tentang kemukjizatan Al-Qur'an atau mengangkat nama Nabi Muhammad, kan takutnya itu disalahartikan bagi khususnya mungkin kayak saya yang orang-orang awam gitu kan, yang dimana memang itu memang benar, tapi mungkin nanti yang dimaksudkan itu kan perlu penjelasan lagi bahwa beliau walaupun miskin tapi padahal beliau kaya, walaupun terus masalah buta huruf juga saya tegaskan kan kemarin juga sudah kita bahas bahwa beliau bukan artian beliau tidak bisa baca, tidak bisa ini dan itu, tapi yang seperti ayat Al-Qur'an pertama kali diturunkan kan itu kan bahwa respon yang kaget salah satunya seperti itu. Mungkin alangkah sebaiknya itu jangan dimasukkan gitu aja. Tapi kalau memang mau dimasukkan diberi penjelasan yang agak lumayan detail. Jadi pembaca tuh nggak menyalahartikan dari ungkapan tersebut gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu Pak Witono. Mohon maaf nih Pak. Iya. Mungkin fokus kepada tadi tuh Pak, yang kalau pertanyaan yang pertama yang tadi tentang poin A, di mana pengertian mukjizat Al-Qur'an. Yang perkataan kemukjizatan Al-Qur'an di sini ialah bahwa Al-Qur'an itu akan memberikan interpretasi yang berbeda pada setiap generasi. Itu mungkin bisa dijabarkan lagi Pak, apa maksud dari itu, apakah makna yang berubah, apa pemahaman manusianya, apa seperti apa. Makasih Mas Randy, Pak Witono, syukron. Baik, terima kasih Mas Syafi'i. Satu pertanyaan yang luar biasa, cukup menguras otak ini. Terus kemudian yang kedua tadi tambahan ya, atau kritik. Baik, rekan-rekan sekalian, yang lain apakah ada yang ingin bertanya kepada pemateri? Ini baru satu dari pihak laki-laki. Masih ada satu lagi dari pihak laki-laki dan 2 dari pihak perempuan. Silakan. Pak Subhan sepertinya sudah tersenyum-senyum ria.
bagaimana? Pak Subhan kayaknya udah nggak sabar tuh Mas Randy. Insya Allah. Saya senyum salah, nanti merengek salah juga bagian ini. Iya, salah terus Pak Subhannya. Enggak, saya takutnya saya salah arti ini. Tersenyumnya Pak Subhan karena ingin menjawab pertanyaan dari Mas Syafi'i atau seperti apa ini? Bagaimana rekan-rekan sekalian? Iya, Ya, kita ada 19 orang. Baik, silakan Pak Subhan. ya, Pak Witono yang kami hormati, Al-Quran itu kan dikatakan sebagai mukjizat ya, mukjizat yang artinya melemahkan. Minta contoh saja Pak, ya, contoh kemukjizatan Al-Quran itu pada masa Rasulullah dan pada masa sekarang. Jadi kira-kira kalau kayak masa sekarang itu kan zamannya ilmu pengetahuan dan teknologi, itu seperti apa sih mukjizatnya Al-Quran yang melemahkan dalil argumen-argumen dari orang-orang non-muslim ya atau kafir. Terima kasih Pak Witono. Baik, pertanyaan yang luar biasa dari Pak Subhan. Mungkin Pak Subhan ini dari tadi ingin bertanya, cuman ditahan-tahan. Baik, mungkin dari pihak ibu-ibu, biar tidak dibilang diskriminasi nantinya. Mentang-mentang moderatornya ini laki-laki, terus yang ditunjuk laki-laki terus. Baik, ibu-ibu silahkan. Biasanya pertanyaan dari ibu-ibu ini panjang. Bagaimana, ibu-ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau dari moderator sendiri ingin bertanya? Silakan moderator. Kalau moderator nanti dulu. Saya ada beberapa pertanyaan, cuman nanti dulu. Nanti dibilang diskriminasi, bingung saya. Mentang-mentang moderator lalu mau bertanya gitu ya nanti ya? Iya, begitulah. Masya Allah. Bagaimana ibu-ibu? Atau Serambi menunggu pertanyaan dari ibu-ibu? Mungkin Bapak Witono ingin menjawab terlebih dahulu 2 pertanyaan dari Mas Syafi'i dan Pak Subhan yang cukup untuk menguras isi kepala. Bagaimana Bapak Witono? Atau harus diulang pertanyaannya, tidak ya Pak ya? Bisa. Itu Mas pertanyaan dari Mas CPI tentang interpelasi pada Al-Quran ya. Berbeda bagi setiap generasi. Oh, diulang nggak ini Pak pertanyaan dari Mas Syafi'i Pak? Diulang dah? Oke, diulang Mas. Dia yang ulang. Jadi gini Pak, Siapa tadi yang kan ulang? di pada poin makalah Bapak itu poin pengertian mukjizat Al-Quran. Kalau nggak salah di sini tuh, kalau nggak beda nih di tempat saya halaman 7 di paragraf terakhir di mana pada alinea pertama di situ dimaktubkan bahwa kemukjizatan Al-Quran di sini ialah bahwa Al-Quran itu akan memberikan interpretasi yang berbeda bagi setiap generasi. Yang saya maksud, yang ingin saya tanyakan tuh, maksud dari interpretasi yang berbeda bagi setiap generasi itu seperti apa? Apakah pemahaman manusia yang berbeda dengan ayat yang sama? Apakah ayat itu yang pada zaman ini
bermakna seperti ini, tapi pada zaman setelahnya atau sebelumnya juga mempunyai makna yang berbeda? Apa ada memang ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan atau dimaknai pada saat sekarang, dan itu bisa dimaknai pada sebelum, berguna untuk sebelum atau sudah, apa seperti apa gitu yang dimaksudkan dengan berbeda bagian setiap generasi gitu, interpretasi yang berbeda bagi setiap generasi. Mungkin kurang lebih kayak itu Pak Witono. Terus ini Pak Witono, yang masalah tadi bahwa Nabi Muhammad itu hidup yatim, miskin, buta huruf, itu saya temukan di poin B pada halaman 8 di sini 8, di HP saya. Iya, kalau nggak salah pada. Iya, itu mungkin kalau memang mau dimasukkan lebih baik mungkin diberi penjelasan yang agak detail gitu Pak, supaya mungkin pembaca di luar ataupun kita kayak saya juga awam nggak salah artikan bahwa Nabi Muhammad miskin, buta huruf dan yang lain. Takutnya salah artikan aja. Kalau memang nggak mau dipakai, mending dihapus. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Saran aja Pak. Mohon maaf banyak Pak. Untuk masukannya dan pertanyaan dari Mas CPI, mungkin saya akan jawab kemampuan saya. Pak, monggo. Dari sebelah tanda-tanda kenabian, memang saya tulis di situ sebuah faktor kelemahan Nabi, ya. Karena keberadaan Nabi kan pada zaman itu, maksudnya kan zaman itu dia kan ya miskin, yatim, ya miskin, ya nggak bisa membaca kan gitu, lingkungan jahiliyah. Nah, makanya saya tulis di situ kan gitu. Ya, tapi nanti kalau memang dari masukan dari teman-teman bahwa faktor kelemahan Nabi itu tidak kurang, ya, nanti saya juga masukannya akan saya terima, dan ini nanti makalah ini akan saya hapus, bisa seperti itu. Kemudian untuk perbedaan interpretasi untuk generasi hujatan Al-Quran pada zaman dulu atau zaman yang akan datang, mungkin nanti ada teman-teman yang bisa membantu saya, mungkin bisa dibantu saya untuk interpretasi itu. Kemudian yang dari Pak Subkan dulu, Pak Subkan ya, tadi kan ada Al-Quran dari masa Oke, Mas Widi, nanti untuk interpretasi nanti bisa dibantu, saya bisa dibantu. Terus yang dari Pak Subkan tadi apa Mas Randy? Baik, pertanyaan dari Pak Subhan itu Pak, beliau minta contoh Al-Quran itu, ya minta contoh mukjizat yang dari zaman Rasul itu dengan yang sekarang, yang dimana zaman sekarang ini sudah teknologi semakin canggih, internet dan lain sebagainya sudah ada. Nah, contoh pada masa Rasul dan sekarang yang melemahkan itu maksudnya seperti apa? Ada apa tidak? Kalau ini mungkin lebih ke kalimatnya ya Pak Subhan ya, yang melemahkan seperti apa ini? Bisa apa aja saja Mas. Oh, jadi termasuk orang-orangnya juga, siapa yang termasuk mukjiz gitu atau bagaimana? Nggak, dari Al-Quran itu, kalau yang di masa sekarang itu kira-kira yang termasuk melemahkan dalil-dalil dari kaum kafir itu seperti yang mana itu? Kalau bisa dikasih contoh. Oke, kalau begitu. Baik, bagaimana Pak Witono? Ya, di pembukaan itu salah satu bentuk batu lapis yang bermakna melemahkan, ya gitu kan. Mungkin karena kemampuan saya mungkin seperti situ, ya mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu saya untuk menjawab daripada nanti sambil mencari itu Mas Randy.
dari minta tolong dari teman-teman yang mungkin bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari interpelasi dari Mas CPI dengan Pak Subhan, bisa membantu saya untuk silakan Mas Rindi. Kita tahu ada yang bisa membantu. Baik Pak. Baik, untuk teman-teman, Pak Witono mungkin tidak berani untuk asal menjawab ya. Mungkin kalau asal menjawab bisa jadi bahan pertanyaan berikutnya. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang bisa atau lebih tahu tentang kedua pertanyaan yang diajukan dari Mas Syafi'i dan Pak Subhan tadi. Yang dari Mas Syafi'i itu memberikan pertanyaan tentang adanya interpretasi terhadap dari generasi ke generasi, itu maksudnya seperti apa. Nah, terus dari Pak Subhan itu meminta contohnya. Itu mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan tanggapan atau jawaban. Iya, Mas Randy, saya coba ya, Mas Randy ya. Oh, siap Ibu, silakan Ibu. Ibu Nursanti. Yang ditunggu-tunggu Bu Nursanti. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba membantu menjawab soal dari Pak Subhan. Bukti kemukjizatan Al-Quran di masa Nabi hingga sekarang. Kalau di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dari yang saya baca di sini adalah dari jari jemarinya pada saat itu bisa mengeluarkan air, karena waktu itu mungkin ada yang sangat haus mencari air, susah seperti itu. Kalau mukjizatnya hingga sekarang adalah karena keindahan bahasa Al-Quran tersebut, maka Al-Quran itu meskipun halamannya begitu banyaknya, surahnya banyak, ayatnya banyak, 6.666, tetapi dapat dihafal oleh banyak orang. Itu merupakan salah satu mukjizat zaman sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya bantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nursanti sudah membuka pemikiran kita terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Pak Subhan. Nah, kalau begitu untuk Pak Subhan bagaimana? Apakah sudah ada gambaran jawaban yang konkret terhadap pertanyaan yang diajukan tadi atau belum? Saya mau masuk, Pak Randy. Oh, Master, silakan Master. Oh ya, baik, silakan Mas Suryadi, mungkin ingin menambahkan. Ya, saya mau menambahkan mengenai pertanyaan dari Pak Subhan terkait kemukjizatan. Jadi ketika itu sudah jelas ya, kalau kita bandingkan antara nabi-nabi sebelumnya dengan Nabi Muhammad itu terlihat perbedaan yang cukup jauh dari segi cakupan mukjizatannya. Apabila nabi-nabi terdahulu cakupan kemukjizatannya itu hanya pada kaumnya saja, sedangkan pada Nabi Muhammad mulai dari kaumnya hingga yang akan datang hingga hari kiamat nanti, ya kan. Nah, salah satunya yang ketika itu terjadi adalah dari segi kebahasaannya. Nah, makanya seperti yang kita pernah pelajarin dari segi pada awal-awal materi ya, kalau kita lihat pada karakteristik masyarakat Arab yang mana mereka sangat pandai bersair. Nah, ini pula yang mencoba untuk dimaksimalkan atau diambil peluangnya oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam ketika itu. Salah satunya yaitu penentang yang cukup luar biasa ialah Musailamah al-Kadzdzab. Bahkan ketika itu ia membuat syair tandingan gitu, yang mana mencoba untuk mengkritisin Al-Fil. Dia mencoba untuk buat tandingan yang berbunyi Al-Filu mal-fil wa ma daraka mal-fil, Al-Filu lahu zanabun wasilun wa khurtuhum tawil, yang artinya gajah, apakah itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah mempunyai ekor yang kecil dan belalai yang panjang. Dan ini salah satu contoh anggapan daripada kafir Quraisy ketika itu, yang mana mencoba untuk menandingin daripada segi bahasanya Al-Quran. Tetapi para ahli syair pun ketika membaca ini syair yang dibuat oleh Musailamah, mereka tertawa. Karena apa? Loh, kok gini sih? Ini kok kayak cerita dongeng anak kecil gitu kan. Tandingannya sama sekali nggak ada nilai kemukjizatan daripada apa yang dibuat sama apa yang diturunkan oleh Allah, sedang dibandingkan dengan yang dibuat sama Musailamah tadi itu. Mungkin dari segi kebahasaan sangat jauh banget kebahasaan yang kita coba buat
kita mencoba untuk menandinginya. Bahkan di Al-Quran kan banyak sekali ayat yang menjelaskan kalau kamu pengen nandingin Quran, silakan ajak bani-banimu untuk menandinginya. Itu sudah jelas Allah menantang orang-orang untuk silakan nih dikaji, ditandingin ayat-ayat yang telah Allah berikan seperti itu. Untuk yang kedua mengenai yang sekarang itu, saya mencoba untuk ini menunjukkan bahwa ada di penemuan UNESCO itu tahun 2009 mengenai gunung yang berwarna-warni ya, Gunung Pelangi. Itu dalam Quran surah Fatir ayat 27 sudah ada dijelaskan. Bahkan 14 abad yang lalu sudah jelas tergamblang dalam Al-Quran. Hanya saja dunia baru gemparnya terakhiran gitu loh. Dunia sekarang kudet gitu kan. Pengetahuan sekarang yang ngikutin Al-Quran sebenarnya saja menjadi problem ya, kita saja mungkin yang belum coba untuk menunjukkan itu, dan harapannya inilah salah satu peluang kita juga harusnya menjadi perhatian dan menjadi kebanggaan juga buat kita semuanya. Jadi mungkin itu Pak sebenarnya. Kalau untuk yang dulu yaitu dari segi kebahasannya emang luar biasa banget Al-Quran, dan juga kalau dari segi sekarang teknologi sekarang sepertinya memang jauh ketinggalan ketimbang isyarat-isyarat yang sudah Al-Quran itu turunkan sejak dulu. Ya mungkin itu tambahan dari saya Pak Subhan. Baik, terima kasih Mas Suryadi. Luar biasa tambahannya. Saya kira untuk pertanyaan dari Pak Subhan itu sudah terjawab ya. Atau ada unek-unek lagi Pak Subhan bisa disampaikan? Kalau memang tidak ya terima kasih. Karena jawabannya menurut saya sudah luar biasa itu jawaban dari Mas Suryadi. Ya, mantap Pak Randy, mantap. Harus dibalas kayak ini. Boleh nambah kan Mas Subhan? Oh, Pak Sugianor ingin menambahkan. Pak Randy. Iya, siap. Saya nanya dulu, kalau Pak Subhan mau minta tambah, saya bisa nambah, tapi kalau sudah cukup nggak usah ditambah artinya. Iya, mantap. Bagaimana Pak Subhan? Tadi saya kurang bisa memahami tuh apa yang bilang Pak Suryadi, jadi mungkin bisa ditambah lagi oleh Pak Sugianor itu. Iya. Baik, mungkin diberikan kesempatan untuk Pak Sugianor untuk menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Subhan tadi. Silakan Pak Sugianor. Ya, terima kasih. Baik, sengaja Pak Subhan itu, padahal sudah paham aja sebenarnya. Tadi tentang pengertian melemahkan gitu ya, itu pengertian daripada mukjizat. Setiap rasul yang Allah turunkan kepada umat manusia ini semuanya dibekali dengan mukjizat untuk menguatkan kerasulannya. Nabi Musa itu dibekali mukjizat dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar, karena pada masa itu banyak orang-orang yang ahli sihir. Nabi Isa dibekali Allah mukjizat dengan bisa menghidupkan orang, menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Karena waktu itu juga keahlian mereka adalah pada masa Nabi Isa ahli dalam pengobatan. Nabi Muhammad dibekali Allah dengan berbagai mukjizat seperti yang Bu Nusrat disampaikan tadi, itu salah satu mukjizat, bisa mengeluarkan air dari jari jemari beliau, itu bisa untuk dipakai berwudu 70 orang. Dan air yang paling kualitasnya melebihi daripada air Zam-Zam itu adalah air yang keluar daripada jari jemarinya Rasulullah SAW. Dan mukjizat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar. Tadi oleh pemateri disampaikan dari segi mana sih mukjizat itu, ada dari segi bahasa, ada dari segi ilmiah, dan ada dari segi pemberitaan yang gaib. Satu contoh mungkin tadi disampaikan oleh pemateri sebenarnya sudah ada di materi tadi. Ketika dulu sebelum Nabi kita, mungkin jauh sebelum Nabi kita lahir, itu sudah ada pernyataan kontradiktif tentang bagaimana sih kejadian alam semesta ini antara langit dan bumi. Dan bahkan dalam cerita kalau tidak salah itu orang yang mengatakan bumi itu dulunya padu, itu bahkan harus menanggung akibat daripada itu, dihukum mati gitu. Karena ada yang tidak sependapat, dan tidak sependapat itu mungkin lebih kuasa daripada dia. Tapi akhirnya Al-Quran menyatakan itu dalam surah yang tadi dibacakan, ayat yang dibacakan oleh Pak Witono tadi, bahwa ternyata pendapat itu benar. Kata
Tapi itu sudah tidak bisa kembali lagi masanya ketika orang yang sudah berpendapat itu dengan mungkin kekuatan akal pikirannya mengatakan bumi itu dulunya padu, kemudian terpisah antara langit dan bumi gitu. Nah, ini salah satu mukjizat mungkin Al-Quran yang bisa memberitakan hal-hal yang benar yang menjadi sebuah pertentangan pada masa lalu. Dan itu juga pasti akan menjadi solusi dari sebuah permasalahan sampai akhir zaman nanti. Karena Al-Quran kita yakin selalu relevan dengan masa-masa yang berubah ya. Dari masa ke masa itu terjadi perubahan dan Al-Quran selalu akan relevan. Itu mungkin satu contoh. Kemudian kalau contoh lain ya, kalau dari ayat-ayat Al-Quran itu dikatakan adalah syifa, obat, warahmah, kemudian bisa menjadi rahmat, menjadi petunjuk ya. Nah, satu contoh misalnya kemujizatan Al-Quran tersebut ketika ada seseorang dulu yang di zaman Nabi itu Nabi kita masih hidup, disengat oleh serangga. Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi yang mengobati seseorang yang tersengat serangga tersebut ya. Kebetulan setiap orang yang lewat pada kampung tersebut itu harus memberikan sesuatu gitu, harus ada yang diberikan. Dan ternyata seorang sahabat tersebut ya sudah, saya nggak berikan apa-apa, hanya bisa mengobati saja. Lalu dibacakanlah Al-Fatihah, ternyata sembuh. Setelah itu kemudian mau diberikan imbalan gitu. Kalau sekarang mungkin amplop lah. Habis memberikan kesembuhan itu dikasih amplop. Ini diberikan imbalan seekor kambing kalau nggak salah gitu ya. Tapi beliau nggak berani menerima. Kemudian bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyembuhkan orang sakit yang sangat serangga dengan Al-Fatihah ternyata sembuh. Nabi bertanya, kok kamu tahu, dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan penyakit? Terus Rasul mengatakan bahwa Al-Fatihah itu punya kemujizat, bisa dipakai, digunakan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, maka saya gunakanlah ini untuk menyembuhkan orang yang sakit. Ternyata sembuh. Lalu bagaimana ya Rasul, apakah saya ketika diberikan imbalan tersebut saya boleh menerima? Rasul kemudian berkata sambil tersenyum, ya ambil saja, nanti jangan lupa kasih saya sebagian gitu. Itu kan rekomendasi, artinya kalau Nabi artinya sudah kasih kepada saya juga sebagian gitu kan, sedikit saya juga, berarti itu rekomendasi. Kenapa? Karena di zaman dulu, zaman Nabi kita hidup, kalau Nabi kita itu ketika makan bersama-sama beliau mengincipi, itu sebuah penghormatan yang luar biasa bagi sahabat yang lain. Begitu senangnya Ali radhiyallahu an ketika dengan jerih payahnya mendapatkan memperoleh kurma, kemudian Nabi duduk bersama Ali radhiyallahu an dan makan kurma tersebut bersama-sama. Itu sebuah penghormatan yang luar biasa. Nah, ini mungkin kemujizatan Al-Quran, dan lebih daripada itu adalah Al-Quran itu menjadi praktik kehidupan Nabi kita. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat Nabi setelah Nabi kita wafat, bagaimana akhlak Nabi kita, Aisyah nggak bisa menjawab. Jawabannya adalah setelah itu beliau hanya menangis saja. Setelah itu beliau menjawab dengan jawaban singkat, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi kita itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau Al-Quran itu sebuah teori, maka praktiknya sudah semuanya itu dijalankan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah mungkin saya tambahkan bahwa Al-Quran tersebut menjadi mukjizat yang terbesar bagi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk ya bagi beliau, dan juga kita bersyukur menjadi umat beliau yang juga merasakan kemukjizatan tersebut. Itu saja mungkin, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Sugianur, dan luar biasa jawabannya dari Pak Sugianur dan juga Mas Suryadi dan juga Bu Nur Santi tadi. Saya kira cukup jelas ya untuk pertanyaan dari Pak Subhan. 3 orang yang menjawab, ketika itu belum jelas mungkin saya agak pusing lagi, harus bertanya kepada siapa. Mungkin nanti akan dari 3 penjawab tadi akan disimpulkan mungkin oleh Pak Dr. Iskandar nanti mungkin supaya lebih jelas. Nah, itu pertanyaan dari Pak Subhan tadi yang cukup untuk menguras isi kepala. Terus kemudian dari pertanyaan dari Mas Syafi'i, mungkin teman-teman ada
yang ingin memberikan jawaban atau tanggapan? Seperti apa? Ada enggak teman-teman? Pak Randy, sedikit Pak Randy. Oh siap Pak Mahfud. Silakan. Mungkin yang masalah tentang menginterpretasi berbagai makna yang tersirat dalam kitab suci Al-Quran. Kita ketahui bahwa ilmu yang kita miliki, ya, ilmu yang dimiliki setiap umat harus semakin diperluas. Tidak hanya mencakup beberapa aspek saja, bahkan ilmu kita tentang tafsir atau interpretasi Quran dapat membantu kita menjawab tantangan baru yang bermunculan di era-era yang akan datang. Ini mungkin bertitik pada ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat, kalau saya nggak salah, ayat muhkamat itu sudah jelas makna, tidak ada lagi keraguan. Jadi ada beberapa macam hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penafsiran Al-Quran. Di antaranya adalah kesinambungan tradisi antara interpretasi serta hukum Al-Quran yang dapat diterima akal sehat. Tradisi ini merupakan titik tolak dalam melakukan sebuah interpretasi, memahami berbagai macam situasi Arab abad-abad 7 sebelum Masehi. Itu merupakan hal yang cukup rumit. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hal yang tidak terjadi di masa lalu, seperti apa yang terjadi di masa sekarang. Dan saya kira bahwa interpretasinya dalam hal memberikan pendapat itu sangat berbeda. Karena mungkin dari segi ayat mutasyabihatnya, mungkin di situ persepsi para cendekiawan kita dalam hal menafsirkan. Kalau mengenai tentang masalah setiap situasi dan kondisi, pasti mungkin artinya artinya cendekiawan sekarang dalam hal menafsirkan ayat pasti ada suatu perbedaan karena melihat situasi dan kondisi. Al-hukmi adurmadillahi wujuda wadama. Hukum itu berlaku sesuai dengan situasi dan kondisinya mungkin. Mungkin itu dulu Pak Randy pendapat saya untuk sementara. Mungkin berarti tolak pada ayat mutasyabihatnya. Gitu. Terima kasih Pak Randy. Baik, terima kasih jawabannya Pak Mahfud. Itu sudah cukup untuk mengantarkan kita untuk jawaban dari pertanyaan Mas Syafi'i tadi. Jadi mungkin begini, saya agak sedikit membuka pernyataan saya lagi. Ya. Jadi tentang pertanyaan dari Mas Syafi'i tadi, tentang interpretasi dari generasi ke generasi. Memang sesuai dengan apa yang disampaikan dari Pak Mahfud tadi, bahwa setiap zaman itu pasti punya masalah yang berbeda, dan setiap pemimpin itu pasti punya masalah yang berbeda. Dari pemimpin A sampai sekarang itu kan masalahnya berbeda-beda. Ada juga dari pemimpin dari dulu sampai sekarang itu yang tiap hari ada masalah juga ada. Dan itu bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu mungkin jawaban dari pertanyaan Mas Syafi'i itu ya ini tuntutan zaman dan tantangan setiap zaman itu kan pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana kita dituntut untuk berpikir tentang arah yang lebih baik. Nah, pedomannya apa? Ya Al-Qur'an. Mungkin pernyataan yang dicantumkan di dalam makalah Pak Witono tadi mengarahnya ke situ. Jadi tuntutan dari zaman ke zaman itu pasti akan selalu berbeda. Mungkin maksudnya seperti itu Mas Syafi'i tentang interpretasi tadi. Bagaimana? Mas Syafi'i? Mohon maaf Mas, baru masuk nih. Gimana? Tadi sopan kamu. Terputus. Jadi begini Mas Syafi'i. Tadi jawaban dari Pak Mahfud tadi sudah sangat luar biasa. Jadi intinya itu kita memang disuruh untuk, bukan disuruh ya, dituntut untuk selalu berpikir dengan pedoman Al-Quran. Karena seperti ini, setiap zaman itu punya permasalahan yang berbeda-beda, dan setiap pemimpin itu pun juga mengalami permasalahan yang berbeda-beda tentang umatnya tersebut. Ada pemimpin yang permasalahan di pas masa kepemimpinannya mungkin sedikit, ada juga yang tiap hari masa kepemimpinannya itu selalu ada masalah, itu juga ada. Nah, maksudnya dari interpretasi dari generasi ke generasi itu mungkin seperti itu. Setiap zaman atau setiap pemimpin itu pasti akan ada permasalahan yang berbeda-beda. Begitu
kalau kesimpulan dari jawaban Pak Mahfud tadi itu. Seperti itu Mas Syafi'i. Terima kasih. Jadi permasalahan yang berbeda-beda tadi bisa diambil dari apa namanya, dari yang Al-Quran. di Al-Quran tadi gitu maksudnya, apa seperti apa? Iya, karena setiap zaman itu kan permasalahannya berbeda-beda, dan kita, panutan kita atau tolak ukur kita itu ya pasti mengarahnya ke Al-Quran. Seperti itu Mas Syafi'i. Hanya sekedar pengantar aja. Nanti untuk lebih jelasnya bisa Bapak Dr. Iskandar yang akan menjelaskan sedetail mungkin. Beliau kalau menjelaskan kan sedetail mungkin sampai ke akar-akarnya dikumpas tuntas. Begitu. Mantap. Terima kasih. Mungkin sebelum masuk ke situ kita bisa sepakat dulu deh maksud dari interpretasi secara umum maupun secara bahasa tuh maknanya seperti apa. Jadi mungkin nanti waktu dijelaskan nggak salah persepsi gitu mungkin ya. Iya, maksudnya interpretasi ini kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Mahfud. Itu ya begini, kita ini kan di kelas ini ada 18 orang dan 19 bersama Pak Dr. Iskandar, dan setiap kepala ini pasti akan punya penafsiran tersendiri tentang interpretasi yang dimaksud di sini. Nah, makanya untuk supaya menyatukan isi kepala kita dari 18 orang ini, kita minta penjelasan dari Pak Dr. Iskandar supaya kita tidak salah tafsir semua. Takutnya kita kalau salah paham sih tidak masalah, takutnya kita malah mengikuti paham yang salah ini gitu. Iya, betul itu. Gara-gara penafsiran sendiri-sendiri. Bagaimana Mas Syafi'i? Atau kita bisa serahkan ke Pak Dr. Iskandar aja supaya kita tidak bertanya-tanya lagi gitu. Boleh Mas. Boleh. Bagaimana Mas Syafi'i? Boleh. Mantap. 2 pertanyaan aja tapi sudah cukup untuk mengurus isi kepala ini. Baik, mohon maaf Pak Dr. Iskandar, mungkin kita bisa minta pencerahannya tentang 2 pertanyaan yang cukup menguras isi kepala. Pak, terima kasih Pak Dr. Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Tema kita tentang i'jaz ya, atau kemukjizatan Al-Quran. Tadi udah dipaparkan makalahnya, kemudian dikembangkan dalam diskusi kita. Yang pertama soal istilah ya, atau pengertian tentang mukjizat. Dalam segi bahasa memang mukjizat itu ialah sesuatu yang melemahkan, yang bisa melemahkan. Al-mu'jiz atau mu'jizat. Dalam konteks mukjizat itu adalah soal bukti kenabian atau kerasulan ya. Jadi nggak ada istilah atau tidak ada terminologi kecuali dikaitkan dengan bukti kerasulan seorang rasul ya, bukti kenabian atau bukti kerasulan. Jadi akan tidak pas kalau ada penggunaan mukjizat di luar konteks itu. Kan biasa orang berkata-kata, wah ini mukjizat sekali ini. Itu penggunaan yang tidak pas karena konteks mukjizat itu senantiasa dikaitkan dengan bukti kerasulan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mukjizat itu ada 3 hal penting yang harus kita mungkin sama-sama pahami ya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan kharikul adah ya. Jadi amrun kharikul adah, suatu perkara yang memecah kebiasaan. Jadi suatu perkara di luar kebiasaan. Jadi mukjizat itu sebagai bukti kerasulan, dia itu datang sama sekali berbeda dengan kebiasaan yang pernah ada. Maka disebut dengan kharikul adah. Biasanya api itu membakar untuk apapun benda yang
terkena dengan api. Tetapi menjadi tidak biasa ya, tidak menjadi kebiasa, tidak menjadi berlaku ketika misalkan Nabi Ibrahim itu dibakar dan dia tidak terbakar. Biasanya kalau orang berjalan dalam jarak yang jauh itu waktunya lama. Tapi ketika Rasulullah Isra Mi'raj jaraknya jauh tapi bisa ditempuh dengan waktu yang amat singkat. Itu namanya sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan yang terjadi. Oke, biasanya kalau orang mati ya mati, nggak bisa dihidupkan. Tapi Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, itu di luar kebiasaan. Oke. Maka yang perlu kita pahami bahwa mujizat itu sesuatu yang dianggap terjadi di luar kebiasaan, cuman ada kaitan dengan bahwa mujizat itu sebetulnya terjadi dalam konteks tetap sifatnya alamiah ya, dan tidak melanggar hukum alam. Cuman prosesnya itu terjadi memang apa yang disebut dengan di luar kebiasaan. Sesuatu yang di luar kebiasaan tidak berarti bahwa itu menjadi mustahil. Hanya di luar kebiasaan. Biasanya itu kan sesuatu benda yang jatuh itu kan ke bawah gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang jatuhnya ke atas itu kan dianggap di luar kebiasaan. Artinya tidak mustahil suatu saat jatuh itu justru ke atas gitu. Itu ya. Jadi pengertian khariqul adah itu memang di luar batas-batas yang apa yang menjadi kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat atau tempat tersebut. Kemudian yang kedua, mujizat itu kan bukti kenabian atau bukti kerasulan. Maka tidak akan bisa terjadi selain sebagai bukti kenabian atau bukti kerasulan. Dengan kata lain bahwa kalau ada orang yang mengaku nabi, mengaku rasul, maka bersamanya pasti ada mujizat, karena itu merupakan bukti. Jadi kalau di kita ini kan banyak sejarah mengaku nabi, mengaku rasul, cuman kan kita tidak pernah mendapatkan informasi mujizat apa yang dia bawa. Mulai dari Abdullah Musaddiq ngaku nabi gitu ya, kemudian yang lain-lain ngaku nabi. Pada zaman nabi juga ada banyak pengaku nabi, Musailamah al-Kadzdzab pengaku nabi. Cuman kita tidak pernah mendengar mujizat apa yang dia bawa sebagai bukti kerasulannya atau kenabiannya. Jadi tidak terpakai untuk selain nabi atau rasul, karena itu merupakan bukti bagi mereka. Nah, itu yang berbeda dengan karomat atau maunah atau ilhas ya. Jadi kalau bukan nabi tapi dia juga punya sesuatu yang di luar kebiasaan terjadi. Kalau dia bukan nabi atau rasul ya menjadi wali kan, menjadi karomat. Kalaupun dia orang biasa saja tapi dia orang baik-baik yang soleh, terjadi hal yang luar biasa menjadi maunah. Atau nabi ketika belum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad ketika di masa-masa awal sebelum diangkat menjadi nabi terjadi hal yang luar biasa. Ketika Nabi berjalan, kemudian awan terus menutupi kepala sehingga tidak kepanasan, itu kan irhas, ya, sesuatu yang di luar kebiasaan. Lalu yang ketiga, mujizat itu muncul, itu makrun. Oh, ini kan ada tempat 3 atau cuma lah tempat benar? Sorry, mohon di unmute ya, di mute ya. Yang ketiga bahwa mujizat sebagai bukti kerasulan atau kenabian itu tidak bisa didatangkan dengan sekehendaknya. Ya, dia makrun bit tahaddi, dia itu datang karena memang ditantang. Ada tantangan baru kemudian mujizat itu diberikan sebagai bukti atau jawaban atas tantangan. Dan yang paling penting juga, kalaupun ditantang, mujizat tidak serta-merta didapatkan oleh para nabi dan rasul kalau Allah tidak mengizinkan.
Jadi mujizat tidak bisa sekehendaknya dikeluarkan atau didatangkan ya, karena memang harus ada yang jawaban atas tantangan, kemudian Allah yang menghendaki bahwa itu harus diberikan. Jadi Nabi dan Rasul pun tidak bisa berkehendak untuk mengeluarkan kemujizatan ya yang ada padanya sebagai bukti kerasulan. Sebagai contoh, ingat ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kemudian pada pagi harinya mengumumkan kepada masyarakat bahwa beliau Isra Mi'raj dan orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Abu Jahal kemudian menentang bahwa Anda kalau betul tadi malam Isra Mi'raj pergi jauh sampai ke Sidratul Muntaha, maka ditantanglah kemudian dengan cara mengangkat sebelah kaki, kemudian angkat kedua belah kaki, dan Nabi tidak bisa berdiri. Dan kemudian para kafir Quraisy mentertawakan, itu saja Anda tidak bisa, apalagi sampai pergi jauh ke Sidratul Muntaha. Kenapa tidak bisa? Ya karena memang Allah tidak menghendaki untuk itu. Dan tantangan yang disampaikan tidak menjadi bagian penting untuk bukti kerasulan ya. Karena Allah Maha tahu ya bahwa orang-orang kafir Quraisy itu seberapa kuat pun bukti kebenaran, itu pun kadang-kadang mereka masih tidak mau beriman. Makanya di ayat Al-Baqarah itu sawaun alaihim anzaratahum am lam tundirhum la yu'min. Apapun argumentasinya, sekuat apapun alasan yang disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka tetap tidak mau beriman. Jadi mujizat itu bukan menjadi barang murahan, karena Allah yang memberikan kepada Rasul atas kehendaknya. Makanya kalau kita baca ayat ketika Nabi Isa itu kenapa bisa menghidupkan orang mati, itu dia berkata bahwa itu adalah izin Allah, illa biiznillah. Dan banyak ayat lain yang menggambarkan kemujizatan seorang nabi, dan ujung-ujungnya dikatakan itu adalah atas izin Allah dan bukan atas kemauan sendiri. Kemudian yang keempat, mujizat itu ya harus salimun anil mu'aradah. Tidak ada yang bisa menandingi, itu persoalannya. Ya. Ketika mujizat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi sebagai bukti kerasulan, maka tidak ada satupun yang bisa menandingi. Apa bukti kemujizatan? Sebagian tadi sudah kita sampaikan, dan untuk Nabi Muhammad ada mujizat yang sifatnya material ya, sebagaimana para nabi sebelumnya. Tadi kasus misalkan terbelahnya bulan, itu memang ada pendapat para ulama seperti Anas bin Malik ya, sahabat Nabi, itu memang real dalam pengertian literal, bulan itu memang terbelah ya, karena disebutkan bahwa ketika orang-orang kafir Quraisy itu menantang Nabi, kalau engkau betul seorang Nabi, coba belah itu bulan. Dan ternyata Allah mengabulkan sebagai argumentasi kerasulan, dan bulan pun terbelah. Makanya ada ayat iqtarabatis sa'ah wansyaqqatil qamar. Dan bulan terbelah, kemudian dalam pengertian literal, satu belahan itu ada di bukit Abi Kubais, kemudian di bukit yang lain bulan berada di Qaiqaan, dan di tengah-tengahnya terlihat Gua Hiro. Bayangkan, itu bukti literal kalau itu memang betul-betul terjadi, meskipun ada makna metaforis ya di balik itu, dan itu yang dipegang oleh An-Nazam, salah seorang tokoh dari Mu'tazilah ya. Jadi yang keempat itu adalah tidak ada satupun yang bisa mengalahkan adanya mujizat. Dan pada zaman Rasulullah, mujizat yang paling besar adalah Al-Quran. Mujizat sepanjang masa. Dan beberapa bukti seperti yang ditanyakan oleh Pak Sugi, bahwa kafir Quraisy itu kan
ingin menantang kehebatan Al-Quran karena mereka merasa ahli dalam bidang sastra ya. Sastra Arab yang berkembang ketika itu. Ada banyak para pakar sastra ya, atau sastrawan Arab yang ulung ketika itu yang ingin mencoba menantang Quran dan meragukan Quran sebagai firman Tuhan, dan itu hanya merupakan buatan semata. Maka kemudian Quran itu menantang, kalau Anda tidak percaya kepada Quran sebagai wahyu Tuhan, ya bukan buatan Nabi Muhammad, coba Anda buatkan apa yang semisal dengan Quran saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Bisa nggak bikin yang semisal Quran? Ternyata mereka tidak mampu. Atau bikinkan kira-kira 10 surat saja, tidak mampu juga. Satu surat, satu ayat saja, ternyata juga tidak mampu. Itu bukti bahwa mukjizat itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Dan itu terbukti sampai sekarang, terutama Al-Quran. Oke. Dan kenapa Quran menjadi mukjizat sepanjang masa? Karena memang dia bersifat imateri. Jadi kalau mukjizat yang material itu berlaku hanya temporal ya, sesaat, dan terjadi pada masa kerasulan. Jadi mulai zaman Nabi Nuh dengan kapalnya yang besar, itu berakhirlah setelah wafatnya Nabi Nuh. Nabi Musa dengan tongkat yang bisa membelah lautan, ya berakhir. Nggak ada lagi tongkat yang semampu tongkat Nabi Musa sampai sekarang. Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, ya berakhir. Hanya sampai pada Nabi Isa. Dan itu semuanya sesuai dengan perkembangan masanya ketika itu. Dan ketika Nabi Muhammad yang terbesar adalah Quran, karena itu bersifat imateri dan sepanjang masa. Karena memang perkembangannya adalah perkembangan ilmu dan bahasa. Dan beberapa contoh bahwa Quran merupakan mukjizat sepanjang masa itu banyak literatur yang membahas ya. Dari segi muatan Al-Quran sendiri, ketepatannya, kemudian informasi masa depan, dan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Itu sudah dibuktikan oleh banyak para ulama betapa Quran memang merupakan mukjizat sepanjang masa. Oke, satu hal lagi yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah Quran itu sama sekali, kalau kita baca apapun bentuknya di Quran ya, Quran mukjizat Nabi Nuh, mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa, bahkan mukjizat Nabi Muhammad, itu di ujung-ujung kalimat Al-Quran itu pasti ada kaitan dengan ayat. Sebagai contoh misalkan inna fi dzalika la ayat, atau inna fi dzalika la ayatun. Itu menunjukkan bahwa mukjizat itu adalah tanda ya. Tanda kekuasaan Allah, tanda kerasulan atau tanda kenabian. Ketika mukjizat itu diungkapkan pada akhir kalimat suatu ayat, dinyatakan sebagai ayat, maka dia memiliki makna yang paralel ya, ungkapan yang sama ketika misalkan Quran menyebut dengan sistem alam, hukum alam. Jadi kalau Allah bicara di Quran tentang bagaimana sistem dari mekanika alam, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi semuanya juga disebut dengan ayat. Hal yang sama juga ketika Quran bicara tentang bagaimana proses atau penciptaan kehidupan manusia sebagai mikro ya, mikrokosmos. Jadi misalkan penciptaan manusia dari awal sampai akhir dengan keajaiban segala macam, itu ujung-ujungnya juga berkaitan dengan ayat lil mu'minin, ayatun lil muttaqin. Sampai di sini kita akan melihat ada 3 ayat yang memiliki jaringan segitiga eksis ya. Pertama Quran sebagai ayat, kemudian alam semesta sebagai ayat, dan manusia pun juga sebagai ayat. Ayat adalah tanda kuasa Allah. Kalau ini kita pahami, maka mukjizat itu sesungguhnya tidak bertentangan dengan hukum alam dan tidak bertentangan dengan hukum sosial kemasyarakatan.
Soal kemudian kita tidak mampu memahami mukjizat itu sebagai hal yang luar biasa, itu soal lain. Tapi dia secara natural, dia sejalan dengan hukum alam itu sendiri. Karena mukjizat pada satu sisi, hukum alam pada sisi yang lain, itu levelnya sama sebagai ayat-ayat Tuhan. Maka tidak mungkin mukjizat bertentangan dengan hukum alam, karena dia juga disebut dengan ayat. Demikian pula dengan hukum kemanusiaan. Ini yang kita bangun ya, karena memang kita mungkin tidak bisa mengatakan wah mukjizat itu bertentangan dengan hukum alam. Karena sulit untuk kita mengatakan seperti itu, karena kenyataan di Quran, baik hukum alam maupun mukjizat apapun bentuknya, itu dinyatakan di Quran sebagai ayat, sebagai sama-sama tanda. Ketika sama-sama tanda, maka dia harus paralel, tidak mungkin dia paradok. Itu yang penting. Nah, sekarang bisa kita diskusikan, apakah mukjizat Nabi Ibrahim dengan api yang secara alamiah, hukum alam api itu membakar, ya panas pasti. Lalu ketika ditimpakan kepada Ibrahim, kemudian Ibrahim tidak terbakar. Apakah kemudian peristiwa ini bertentangan dengan hukum alam? Kalau kita kembali kepada pernyataan Quran bahwa mukjizat dan hukum alam itu sama-sama ayat, maka mestinya jawabannya adalah mukjizat yang dimiliki Ibrahim, bahwa dia tidak terbakar karena api, maka tidak terbakarnya Ibrahim tidak bertentangan dengan hukum alam. Di mananya potensi api tetap dia panas dan tidak pernah berubah kapanpun itu. Itu adalah sifat dasar alamiah. Api itu panas dan membakar. Ketika api itu mengenai tubuh Nabi Adam, potensi api sebagai panas tidak pernah berubah. Itu sebabnya maka kayu-kayu bakar, batu-batu yang kemudian menjadi balaman untuk membakar Ibrahim juga hangus kan dan panas. Itu artinya potensi api sebagai hukum alam bahwa dia panas membakar tidak pernah berubah. Hanya persoalannya kemudian kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar, itu persoalan lain. Ya, ada hukum alam lain yang berlaku yang kita tidak tahu. Persoalannya kan di situ. Ada hukum alam lain yang dominan, yang mengalahkan kekuatan api yang bisa membakar Ibrahim. Tapi bahwa api panas itu tetap tidak akan pernah berubah karena itu merupakan hukum alam. Karena kalau hukum alam itu bisa berubah, maka alam akan hancur, akan binasa. Itu persoalannya. Demikian pula dengan kasus kemujizatan pada rasul dan nabi-nabi yang lain. Itu sama ya. Jadi intinya bahwa apapun yang terjadi pada kemujizatan seorang nabi dan rasul, dalam konteks hukum alam tidak pernah ada yang bertentangan. Hanya kemudian masalahnya kita belum mampu menemukan hubungan atau kausalitas antara mukjizat pada satu sisi dengan sifat hukum alam pada sisi yang lain. Nah, saya kira itu yang kita bangun ya dalam rangka memahami kemukjizatan dan lebih khusus kepada kemukjizatan Al-Quran. Baik Bapak Ibu, saya kira itu ya yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau dikembangkan dalam diskusi kita tentang kemukjizatan Al-Quran ini dipersilakan. Baik. Ayo Pak. Pak Dokter, mungkin saya mau bertanya. Silakan. Ya, ini tadi siapa ada yang bersuara tadi ya? Pak Subhan mau tanya dulu boleh? Silakan Miss Nia. Saya dulu atau Pak Subhan? Miss Nia. Oh baik. Terima kasih moderator Mas Randy hari ini. Ya, Pak Dokter, ada yang cukup begunda ya, artinya ada cendekiawan Muslim berpikir bahwa kecenderungan bahwa membaca Al-Quran ini terkait interpretasi ya Pak Dokter, bahwa interpretasi Al-Quran ini disimpulkan dengan metode kontekstualis ya, di mana proses penekanan kontekstualis ini kaitannya dengan konteks sosio-historis ya, yang mungkin bisa jadi ada bagian dari aspek hukumnya juga melihat dari kondisi etika juga estetikanya Al-Quran gitu.
Nah, pertanyaan saya terkait interpretasi ini, Pak Dokter. Seberapa pentingkah penafsiran kontekstualis ini dalam interpretasi ayat Al-Quran tersebut, Pak Dokter? Terima kasih. Baik, jadi Quran itu diturunkan untuk manusia ya. Bukan untuk Allah, bukan untuk malaikat, tapi untuk manusia. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Dan kemudian ketika turun untuk manusia, maka tugas Nabi Muhammad harus menjelaskan kepada umat. Ketika kata-kata menjelaskan atau bayan, maka muncullah apa yang disebut dengan penafsiran atau tafsir. Oleh karena itu, tafsir itu secara bahasa sama artinya dengan bayan. At-tafsir logatan al-bayan. Ketika Quran itu dijelaskan kepada umat oleh Nabi Muhammad, dan menjelaskan itu merupakan kerja interpretasi, ya, maka sesungguhnya Nabi Muhammad merupakan penafsir pertama. Tidak bisa tidak. Oleh karena itu banyak sahabat yang nanya kemudian tidak paham maksudnya, maka Rasulullah menjelaskan. Baik menjelaskan dengan penjelasan apa adanya atau penjelasan dengan bantuan Quran sendiri. Dan karena itu Quran justru menjadi penjelas ya satu dengan lain. Dan kedudukan Nabi Muhammad itu sekaligus menjadi interpreter. Menjadi penafsir pertama, al-mufassirul awal. Karena beliau yang ditugasi Allah untuk litubayyina linnas ma nursila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar kita paham. Kalau nggak dijelaskan kan nggak paham. Nah, begitu pentingnya penafsiran. Tetapi kemudian pemahaman kita kepada Quran atau kemudian penafsiran kepada Quran itu kan dasar yang paling pertama adalah Quran sendiri, tidak bisa tidak. Jadi untuk memahami Quran harus minta bantuan Quran. Itu sebabnya muncul istilah Quran adalah merupakan penafsiran bagi Quran yang lain. Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'da. Itu yang paling kuat. Jadi contoh misalkan ketika menjelaskan konsep ketunggalan Tuhan. Qul huwallahu ahad. Esa atau tunggal itu apa? Bagaimana kita menjelaskan? Dalam konsep agama Kristen, tunggal itu ya trinitas ya. Tunggal tapi ada tiga entitas dalam satu ketunggalan, kan itu konsepnya Kristiani atau Kristen. Nah, tapi Quran sendiri menjelaskan ketunggalan secara gamblang. Kalau kita baca pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal. Bagaimana menginterpretasikan, menjelaskan? Maka rujukannya Quran sendiri. Dengan metode yang paling pertama ini. Bahwa ketunggalan Tuhan itu ialah as-samad. Tuhan itu tempat bergantung. Jadi kalau kita mengaku Tuhan, tapi kita masih bergantung kepada yang lain, batal ketuhanan kita. Maka apapun tempat kita bergantung, dia berhak menjadi Tuhan. Yang tunggal, yang esa. Allahu samad. Lam yalid, tidak beranak. Tuhan tidak beranak. Kalau Tuhan itu beranak, berarti dia nggak tunggal. Ya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Berarti dia bukan tunggal dalam konsep Al-Quran. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Tuhan yang tunggal itu bukanlah seorang anak. Jadi bukan Tuhan anak. Nggak ada Tuhan anak di Quran. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Pokoknya nggak ada yang satu pun sama ya, setara atau semisal dengan Tuhan. Nah, itu kan konsep tentang ketunggalan. Bagaimana interpretasi ketunggalan, maka kita membutuhkan penjelasan Quran sendiri. Itu level paling pertama. Yang kedua adalah baru kita menggunakan penjelasan hadis-hadis Nabi. Jadi hadis penting sebagai penjelas ya atau perinci terhadap Al-Quran yang memang tidak secara detail mengatakan. Jadi kalau kita membaca Quran aqimus shalah wa atuz zakat, maka hadis yang menjelaskan bagaimana kita sholat, kapan kita sholat, berapa rakaat kita sholat, maka muncullah penjelasan itu ada pada hadis Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi begitu penting penafsiran memang, tapi tidak harus dengan sekehendak hati ya, tapi gunakanlah rujukannya Quran, kemudian gunakan hadis
Dan yang ketiga baru kita berijtihad. Ijtihad pun tidak bebas, ya tetap ada koridornya. Harus punya kemampuan dua hal penting. Pertama adalah kepribadian yang mapan, yang baik. Ya. Sudah bicara kepribadian ya banyak hal, kejujuran, akidah, ya, keikhlasan, kesabaran, etika, moral, itu dijaga. Kemudian keterampilan. Ini meliputi pengetahuan yang luas, cara atau metode yang baik, bagaimana memahami ayat, kemampuan-kemampuan teknis lainnya. Kalau itu dimiliki, dikuasai, ya itu menjadi bagian penting dalam upaya kita menjelaskan Quran. Itu yang terjadi ketika salah seorang sahabat, ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, ya, wahai Muaz bin Jabal, nanti kalau kau menemukan masalah, bagaimana cara engkau memutuskan suatu persoalan? Dia menjawab, saya menggunakan Quran sebagai acuannya. Baik, kalau Quran tidak ada, bagaimana? Saya gunakan hadis atau sunnah Nabi sebagai acuan. Baik, kalau nggak ada juga, saya menggunakan cara ijtihadi. Ya, saya berpikir berijtihad, tapi tetap mengacu kepada koridor yang sesuai, ya, yang mapan. Kepribadian dan keterampilan yang memang mumpuni untuk itu. Itu kenyataan. Jadi kembali bahwa interpretasi itu penting, ya. Dan pemahaman kepada Quran tidak cukup kuat kalau hanya bersifat literal. Oleh karena itu apa yang disebut dengan pemahaman kontekstual pun menjadi penting. Ya. Menjadi penting. Jadi tidak bisa kita semata-mata tekstualitas atau literal saja, tapi harus juga memahami dalam pengertian yang memiliki nuansa kontekstual yang jauh lebih luas, ya. Karena bukankah kita telah belajar asbabun nuzul, bukankah kita juga belajar makiyah madaniyah, itu merupakan satu wawasan untuk menambah pengetahuan kontekstualisasi Al-Quran. Orang akan sulit memahami bagaimana kita bisa fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Karena kemanapun Anda menghadap, maka silahkan saja sholat. Kalau begitu kita sholat, ya menghadap saja kemana kita suka. Tapi dalam pengertian yang kontekstual, ada ayat, ada penjelasan lain yang memberikan ketegasan bahwa tidak dalam pengertian yang sifatnya umum kemana saja, tapi ada batas-batas tertentu di mana kita boleh menghadap dengan cara yang bebas. Yaitu ketika kita sedang dalam perjalanan. Itu kan kontekstualisasi ayat, baik ayat dengan ayat maupun ayat dengan hadis atau ayat dengan kenyataan-kenyataan yang lainnya. Saya kira begitu Ibu, ya. Dan memang setiap zaman, setiap masa pasti berkembang. Dan hebatnya Quran itu akan akomodatif. Itu sebabnya maka Quran soleh likulli zaman wa makan. Karena Quran itu bukanlah ensiklopedia atau sains ensiklopedia, tapi Quran hanya merupakan hudan, kitab petunjuk. Ya, jadi jangan salah paham, Quran itu bukan buku sains, bukan ensiklopedia yang memuat segalanya, tapi Quran hanya merupakan pedoman atau petunjuk atau garis-garis besar yang oleh karena itu dia akan bisa mencakup apapun, ya, hal-hal yang bersifat partikular dalam kondisi yang berbeda atau masa yang berbeda. Saya kira itu Bapak Ibu, ya. Silakan kalau ada tambahan satu lagi mungkin. Silakan Pak Subhan. Baik Pak Dokter, Ya, ini silakan, kaitannya dengan, ya, selesaikan aja nggak dulu? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Silakan Pak. Baik, ini Karena kaitannya nanti dengan azan di sini, surah Al-Alaq. ajan di sana nyambung terus, nggak selesai nanti Pak. Iya, iya. Ini kaitannya dengan surah Al-Alaq yang saya pernah nonton sebuah video yang dengan itu menjadi alat untuk menyerang kebenaran Al-Quran. Waktu itu George Soros kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa memahami Al-Quran itu coba lihat artinya katanya. Maka dia menampilkan beberapa terjemahan, termasuk terjemahan Indonesia, di mana di situ
pada ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, itu dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, kemudian dia membandingkan dengan hasil penelitian atau hasil ya penelitian ya dari kaum ahli kandungan itu apa? PUG dan dokter dan profesor lah, bahwa dalam proses pembentukan janin mulai dari mani kemudian sampai nanti menjadi bayi itu tidak ada melibatkan dijumpai darah di dalamnya. Sedangkan di sini alaq itu diterjemahkan sebagai segumpal darah. Nah, andai kata itu adalah sebuah kesalahan, mengapa sampai sekarang ini terjemahan ini tidak berubah? Kalau saya sudah juga tahu bahwa Quraisy Shihab, beliau pernah menyebutkan bahwa yang namanya alaq itu adalah sesuatu yang menempel, dan itu lebih ilmiah sebenarnya, di mana setelah bertemunya sel telur dengan sel telur pria dengan wanita itu, sel telur pria dengan mani ya, itu dia akan menempel pada rahim, dan ini lebih ilmiah. Nah, namun pada kenyataannya sampai sekarang terjemahan ini tidak ada perubahan. Tetap saja di situ dikatakan alaq itu adalah segumpal darah. Mungkin bisa minta pendapat dan penjelasan dari Pak Dokter mengenai hal ini. Terima kasih. Baik. Jadi kalau kita menghadapkan Quran dengan sains modern, ya, ada dua paradigma yang dijadikan legal standing ya, posisi kita tuh di mana dan bagaimana. Kalau kita sebagai Muslim, mukmin, tentunya adalah stand out kita kan Quran ini, berangkat dari Quran. Apa pandangan kita terhadap Quran? Dia kita petunjuk, itu penting. Seperti yang saya katakan, Quran itu kitab petunjuk, bukan kitab sains modern. Maka kalau kemudian kita memposisikan Quran sebagai kitab petunjuk, maka sekedar petunjuk saja kan. Soal kemudian nanti bagaimana proses di dalamnya, itu kan bisa kemudian berkembang sesuai dengan keadaan atau kemajuan sains dan teknologi itu sendiri. Nah, oleh karena itu terjemahan itu tidak selamanya kemudian mewakili maksud ayat. Jadi kalau kita memahami Quran hanya bersandarkan kepada terjemahan, memang terbatas. Ya, terbatas sekali. Dan kadang-kadang tidak bisa mewakili. Itu sebabnya Quran itu kan sangat apa ya? Ya, salah satu kemujizatan Quran adalah bahwa kita kadang-kadang kehilangan bahasa untuk menerjemahkan atau mengartikan kata itu sendiri. Alaq misalkan, alaqa, kalau kita mengacu kepada makna dasar kata ain lam qaf, itu kan menempel, menggantung. Ya. Khalaqal insana min 'alaq, Allah menciptakan manusia min 'alaq, dari sesuatu yang menempel di dinding rahim, yang menggantung di dinding rahim. Quran sebetulnya indikasinya kan itu. Sekarang usaha upaya manusialah yang mencari kenyataan ilmiah. Yang menempel di dinding, yang menggantung di dinding rahim itu apa? Apa ininya? Realitas fisik ilmiahnya apa? Terjemahan mengatakan darah, blood ya, atau yang lain. Saya kira ini merupakan satu bentuk dari penjelasan saja. Jadi kalau memang semata-mata mengacu kepada terjemah, iya, boleh jadi akan keliru secara ilmiah. Tapi Quran tidak mengatakan saklek bahwa itu adalah partikel tertentu seperti itu. Karena Quran hanya mengatakan alaq, sesuatu yang menempel, sesuatu yang menggantung. Terjemah kita yang kemudian menggunakan kata-kata darah. Nah, disitulah kemudian kenapa terjemahan sering terjadi update ya. Ada revisi sebagainya, menyesuaikan kenyataan ilmiah. Yang disesuaikan ialah terjemahan kita kepada maksud ayat.
Sementara ayat sendiri itu tidak mungkin. La raiba fihi. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kita ragukan, atau tidak ada yang keliru, karena itu dari Allah. Jadi paradigmanya, kalau sekiranya Quran itu bukan dari Allah, law kana fihi ma lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kau akan dapati Quran banyak kesalahan, tapi ternyata tidak. Karena Quran hanya memuat petunjuk-petunjuk yang sifatnya umum saja. Nah, jadi memang satu sisi kita bisa menerima kritik Soros kalau kemudian dia menemukan secara ilmiah bahwa tidak ada darah, tapi jangan lupa Quran hanya memberikan petunjuk. Usaha kita lah mencari realitas saintifik. Kira-kira yang tepat ini apa dalam kenyataan ilmu embriologinya, ya. Darahkah dia atau apalah dia, tapi Quran mengatakan nalak. Bahasa apa itu kadang-kadang kehilangan arti ya untuk menerjemahkan yang sama dengan itu. Contoh yang kedua, misalkan Quran mengatakan secara saintifik dalam sains modern, wajala syamsa diya wal qamara nur. Diya dan nur itu kan juga pilihan kata yang kadang-kadang sulit kita terjemahkan. Diya itu apakah cahaya, apakah sinar? Kemudian nur itu apakah cahaya, apakah sinar? Itu kan kadang-kadang tidak mewakili juga. Jadi satu sisi kita bisa menerima kritik orang, tapi sebatas terjemahan, tidak mengurangi makna dan maksud dari pernyataan Quran, karena Quran hanya merupakan petunjuk ya. Oke, saya kira begitu Pak Sugi. Atau yang kedua kemungkinannya adalah harus ada penelitian pembanding. Kalau George Soros mengatakan bahwa hasil penelitian di kalangan mereka tidak menemukan darah, berarti harus ada temuan atau penelitian banding yang mencoba membuktikan. Jangan-jangan dia yang salah penelitiannya, ya. Karena apapun yang kita lakukan sebatas penelitian juga tidak memiliki kebenaran yang final, ya. Penelitian boleh jadi akan dibantah oleh penelitian yang lain. Maka perlu sebetulnya upaya ikhtiar manusia untuk melakukan pembuktian balik. Benarkah tidak ada darah dalam proses penciptaan manusia? Saya secara awam saja ya, Bapak Ibu atau Ibu-ibu terutama, ketika ibu-ibu mengalami keguguran, mohon maaf nih, apa yang keluar? Darah kan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan keguguran yang keluar darah. Kalau sudah lebih kan ya mungkin ada dagingnya, tapi ada unsur darah di situ. Saya kira pernyataan Soros juga perlu kita klarifikasi dengan bukti ilmiah yang cukup dipertanggungjawabkan dengan penelitian imbang gitu ya. Atau jangan-jangan George Soros hanya ingin mendiskreditkan saja atas pernyataan Quran itu. Ini kan trik dari kalangan orientalis untuk melemahkan kehebatan Quran. Saya kira itu Pak Sugi ya. Oke, mungkin ini sudah asar, kita bisa selesaikan sampai di sini. Silakan kembalikan ke moderator Mas Randy. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dr. Iskandar yang telah menyatukan isi kepala para peserta dan juga pemateri ini tadi yang luar biasa. Sampai saya bingung ini untuk menyimpulkan dari paparan pematerian tadi, karena fokus pikiran saya ke pertanyaan Pak Subhan ini tadi tentang nutfatil amsaj ini tadi. Nah, Pak. Mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar tentang ini karena sudah menginjak waktu asar dan di sini pun juga sudah mulai sholat. Kita akhiri pertemuan kita yang sangat luar biasa ini dengan sama-sama membaca hamdalah, dan kemudian saya serahkan lagi kepada Ibu Kosma.